Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Al-ikhwah hafizakumullah. Kita lanjutkan sesi tadabbur Al-Quran kita dan masih di dalam surat An-Naba, di mana dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beragam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia dalam kehidupan dunia. Dan hal ini tentu sejatinya agar digunakan oleh manusia, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kenikmatan tersebut justru adalah menyibukkan mereka dari sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih agung dan juga lebih besar. Kita harus sadar bahwasannya kehidupan dunia itu adalah sementara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang sudah ditetapkan. Surat An-Naba ayat yang ke-17. Al-ikhwah hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak mengaitkan antara menghidupkan bumi dengan tanaman dengan menghidupkan manusia setelah kematiannya. Nanti bisa kita lihat contohnya di dalam surat Qaf, dalam surat Al-An'am, dalam surat Yunus, dalam surat Al-Hajj. Allah banyak mengumpamakan seperti itu. Allah menghidupkan bumi yang mati dengan diturunkannya hujan. Dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia setelah kematiannya. Sebagian para ulama juga ada yang menyatakan bahwa para petani yang mereka melakukan cocok tanam seperti itu, al-ikhwa'azakallah, lebih banyak beriman kepada Allah daripada orang yang bekerja dengan menggunakan alat ataupun mesin. Hal itu dikarenakan para petani langsung memperhatikan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang menumbuhkan biji-bijian. Ya, Allah yang menghidupkan. Allah juga yang kemudian nanti mematikan. Ya, sehingga para petani banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan mereka yang bekerja menggunakan alat ataupun mesin. Mereka akan melihat bahwa ini adalah hasil daripada tangan manusia. Mereka lupa siapa yang menciptakannya, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang memberi kemampuan kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan ini adalah suatu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyebutkan hari kiamat, maka dalam surat ini salah satunya hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Fasl. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Fasli? Al-ikhwa'azakallah, karena pada hari tersebut adalah hari yang pasti terjadi, benar adanya, tanpa ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, al-ikhwajakallah, wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah ia senda gurau. Ini surat At-Tariq ayat 13 dan 14. Maka dinamakan Yaumul Fasl karena pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Juga dinamakan Yaumul Fasl karena menjelaskan apa yang diperdebatkan, apa yang diperselisihkan, bahkan apa yang didustakan oleh manusia. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka atau bahkan memperlihatkan kepada mereka sehingga tidak ada lagi perdebatan tentangnya, tidak ada lagi yang mendustakan, karena semua ini terjadi, semua ini sudah dilihat oleh manusia. Yang ketiga juga dinamakan Yaumul Fasl karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara hamba.
memberikan hak kepada siapa yang berhak untuk menerimanya, kemudian juga memutuskan kezaliman, mengkisos ya perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan di dunia itu alikhwajakallah. Sehingga pada waktu itu terlihat bahwa Allah memutuskan perkara seluruh hambanya. Dan juga dinamakan Yaumul Fasl karena Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, memisahkan antara orang yang bertakwa dengan orang-orang durhaka, memisahkan antara yang baik dengan buruk, memisahkan antara yang ma'ruf dengan yang munkar, memisahkan antara orang-orang adil dan orang-orang yang berbuat zalim. Alikhwa'azanallahu yakum, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah sudah ditetapkan waktunya. Kana miqata, suatu waktu yang ditetapkan, berarti hari kiamat, hari kebangkitan, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud, dan kami, kata Allah, tiadalah mengundurkannya melainkan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat yang ke-104. Dan hari kiamat adalah termasuk perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat kapan terjadinya, alikhwajakallah, itu adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litudza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan aku, kata Allah, merahasiakan waktu terjadinya agar tiap-tiap diri itu dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Surat Toha ayat 15. Atau juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan waktu kedatangannya selain Allah. Hari kiamat itu amat berat huru-haranya dan yang ada di langit dan di bumi, ya. Jadi hari kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu kecuali dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar memahaminya, benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barakallahu fikum alikhwa'ajakallah. Mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan datangnya hari kiamat, bagaimana huru-haranya, bagaimana kedahsyatannya alikhwa'ajakallah, dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir yang mendustakan akan datangnya hari kiamat. Barakallahu lakum alikhwa'ajakallah. Barangkali inilah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru maka dari saya dan dari syaitan. Saya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.